Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sulistina Syahrir. Di sini kami ingin menjelaskan terkait Strobe dengan jurnal kesehatan mental pada remaja pria di SMK Baramuli Air Madidi. Baik, yang pertama ada titel dan abstrak. Jadi di sini kami mengidentifikasi desain studi dari jurnal dan abstrak diperlukan penggunaan kalimat umum dan secara eksplisit. Dalam abstrak harus terdapat yang pertama ada pertanyaan penelitian, yang kedua ada deskripsi singkat metode dan hasil, yang ketiga hal-hal penting seperti jumlah sampel, estimasi hubungan, dan pengukuran yang tepat untuk variabel dan perancu, dan yang keempat ada kesimpulan, dan yang terakhir ada kata kunci penelitian. Baik, di dalam jurnal itu sudah cukup baik, mudah dimengerti, dan mudah menunjukkan desain yang digunakan, yaitu metode penelitian kuantitatif deskripsi korelasi, di mana penelitian ini dilakukan untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan terhadap dua variabel atau lebih. Metode yang digunakan adalah cross-sectional. Jurnal ini juga telah mencantumkan mengenai tujuan dari penelitian, yaitu untuk mengetahui hubungan durasi bermain game online dengan kesehatan mental pada remaja pria di SMK Baramuli Air Madidi. Metode dan hasil juga dicantumkan dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode cross-sectional. Kesimpulan dapat dilihat di akhir paragraf abstrak, yaitu ada hubungan durasi bermain game online dengan kesehatan mental pada remaja pria di SMK Baramuli Air Madidi. Pada bagian akhir dicantumkan pula kata kunci dari jurnal, yaitu durasi bermain game online dan kesehatan mental remaja. Kemudian selanjutnya yang kedua ada introduction, yaitu background atau rasional. Nah, latar belakang menjabarkan topik dan gaps knowledge yang terjadi. Terdapat referensi mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang diangkat. Lebih baik lagi menyertakan jurnal meta-analisis. Nah, di dalam jurnal yang kami dapat pada latar belakang itu telah dicantumkan data epidemiologi. Artikel ilmiah tersebut juga memaparkan hal-hal yang mempengaruhi kesehatan mental. Latar belakang pada jurnal juga telah menjabarkan topik gaps knowledge yang terjadi. Juga di dalam jurnal telah menyertakan meta-analisis. Secara keseluruhan, komponen latar belakang atau pendahuluan itu sudah terpenuhi. Kemudian yang ketiga ada objektif. Nah, tujuan merupakan penjabaran detail tujuan penelitian. Pada tujuan itu harus mencakup 4 komponen. Yang pertama ada populasi, yang kedua ada paparan, yang ketiga ada luaran, dan yang terakhir itu ada parameter. Pada pendahuluan artikel terdapat adanya tujuan peneliti, yaitu tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan durasi bermain game online dengan kesehatan mental pada remaja pria di SMK Baramuli Air Madidi. Di dalam tujuan juga dicantumkan terkait populasi dan paparan, namun tidak disebutkan terkait parameternya. Nah, parameternya ini lebih banyak disebutkan di bagian metode penelitian. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait metode atau metode, yang dimana pada poin keempat ini terdapat studi desain atau desain studi. Jadi pada desain studi ini penulis itu harus menyatakan terkait desain studi yang digunakan pada jurnal dengan penjelasan teknis desain studinya. Jadi pada jurnal yang sudah kami telah itu di dalam jurnal tersebut itu sudah dinyatakan desain studinya, yang dimana jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif, deskriptif, korelatif, yang dimana penelitian itu dilakukan untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan terhadap dua variabel atau lebih dengan menggunakan metode cross-sectional. Baik, selanjutnya pada poin kelima itu ada setting atau populasi, yang dimana informasi setting ini meliputi populasi, lokasi, waktu yang terperinci, serta follow up dan waktunya. Jadi pada jurnal yang sudah kami telah itu sudah dicantumkan populasinya, yaitu sebanyak 120 siswa pria, dan untuk lokasinya itu berlokasi di SMK Baramuli Air Madidi, tetapi untuk waktu dilakukan penelitiannya itu tidak dicantumkan di dalam jurnal. Selanjutnya untuk poin yang keenam itu terdapat partisipan atau peserta. Jadi pada jurnal yang sudah kami telah ini menggunakan desain studi cross-sectional, yang dimana penulis harus mencantumkan kriteria inklusi dan cara penentuan subjek penelitian. Tetapi pada jurnal ini menggunakan teknik total sampling, yang dimana
seluruh populasi dalam jurnal ini dijadikan sampel sehingga tidak memerlukan kriteria inklusi dan cara penentuan subjek penelitian, karena pada jurnal ini sampel dari penelitian itu yaitu seluruh populasinya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri J dengan NIM P101202990. Selanjutnya masuk di variabel, yang dimana variabel dependennya itu kesehatan mental remaja dan variabel independennya itu durasi bermain game online. Nah, untuk sumber data atau pengukuran, yang dimana menggunakan kuesioner. Data dikumpul melalui kuesioner yang bersifat data sosiodemografi dengan penelitian yaitu usia, media yang digunakan, dan durasi bermain game online. Nah, selanjutnya untuk bias, yang dimana sering terjadi bias seleksi pada penelitian cross-seksional. Bias ini dapat terjadi ketika kelompok subjek yang terpapar atau mendapatkan perlakuan diambil dari sekelompok orang yang memasang secara sadar memilih untuk terpapar atau mendapatkan perlakuan sebelum mereka terpilih dalam studi ini. Bias ini juga dapat terjadi sebagai akibat tingkat partisipasi yang beda antara kelompok studi atau pada studi cross-seksional, yang dimana setelah mereka terpilih. Bagian studisasi itu di sini di mana rekomendasi untuk penelitian itu untuk pentingnya penentuan besar sampel pada studi observasional itu tergantung pada konteks. Jadi di sini tuh peneliti harus mampu menjabarkan kalkulasi penentuan besar sampel dan pertimbangan lain yang menentukan sampel. Nah, di dalam jurnal ini tentu dilampirkan bahwa sudah ada besar sampel dalam penelitian ini dilakukan untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan terhadap dua variabel atau lebih. Jadi untuk metode yang digunakan di sini itu adalah metode cross-sectional, yang dimana populasi dalam peneliti ini sejumlah 120 responden siswa pria dengan jumlah sampel sama sebanyak 120 responden. Dengan di sini juga menggunakan teknik total sampling. Baik, untuk kuantitatif variabel di sini tuh rekomendasi peneliti memilih, mengumpulkan, dan menganalisa data kuantitatif mengenai paparan, efek modifikator, dan perancu. Nah, di mana di sini peneliti itu juga dapat mengumpulkan data kuantitatif tersebut dan menjelaskan mengapa dan bagaimana dia mengelompokkan data kuantitatif, yang dimana apabila data dilaporkan dalam bentuk tabel harus menyertakan jumlah kasusnya, jumlah kontrolnya, orang berisiko dan orang yang sedang dalam berisiko. Di sini bukan hanya mengenai data pengukuran efek, yang dimana atau hasil dari model fitting tersebut. Dan dalam jurnal yang kami teliti itu sudah dilampirkan bahwa pengumpulan data ini tuh menggunakan data kuantitatif. Di sini juga dia menggunakan kuesioner tentang durasi bermain game online dan kuesioner observasi tentang kesehatan mental. Di sini peneliti ini juga dia menggunakan kuantitatif deskripsi korelasi dengan metode cross-sectional, yang dimana selanjutnya itu dia statistical methods, yang dimana di sini itu tidak dirampilkan dalam jurnal. Jadi dalam jurnal yang kita telah itu belum ada metode statistikalnya. Kemudian yang ke-13 yaitu partisipan atau peserta. Di sini ada 3. Yang pertama itu laporkan jumlah individu pada setiap tahap studi. Misalnya sejumlah yang berpotensi memenuhi syarat termasuk dalam studi, menyelesaikan tindak lanjut dan dianalisis. Dalam jurnal yang sudah kami telah atau kami review, di situ sudah disebutkan bahwa populasi dalam penelitian ini sejumlah 120 siswa pria dengan jumlah sampel sebanyak 120 responden. Untuk karakteristik hubungan durasi bermain game online dengan kesehatan mental remaja itu sampelnya 120, kemudian durasi bermain game online remaja pria juga 120, kesehatan mental remaja pria juga 120 responden, kemudian analisis hubungan durasi bermain game online dengan kesehatan mental remaja pria 120. Kemudian yang berikut yaitu berikan alasan untuk tidak berpartisipasi dalam setiap tahap. Nah, dalam jurnal yang kami telah itu tidak dijelaskan individu atau responden yang tidak berpartisipasi dan peneliti tidak menjelaskan alasan untuk itu. Kemudian yang berikut yaitu mempertimbangkan penggunaan diagram alir. Nah, dalam jurnal yang kami telaah, yang kami review juga tidak
tidak terdapat diagram alir. Nah, kemudian yang berikut yang ke-14 yaitu data deskriptif. Di sini juga ada 3. Yang pertama itu berikan karakteristik peserta penelitian, misalnya demografis, klinis, sosial, dan informasi tentang exposure dan potensi pembaur. Nah, dalam jurnal yang kami telaah atau yang kami review di sini, karakteristik responden dikelompokkan berdasarkan usia, media bermain game online. Berdasarkan data pada tabel 1 dapat dilihat bahwa karakteristik usia terbanyak pada usia 17 dan 18 tahun, yaitu berjumlah 28 responden dengan presentasi 27,5%. Dan selanjutnya berada pada kategori usia 15 dan 16 tahun, yaitu berjumlah 23 responden dengan presentasi 22,5%. Kemudian yang berikut yaitu tunjukkan jumlah peserta dengan data yang hilang untuk setiap variabel yang diminati. Dalam jurnal yang kami telaah di sini tidak disebutkan atau tidak dijelaskan jumlah data yang hilang untuk setiap variabel. Kemudian yang terakhir yaitu studi cohort atau ringkasan tindak lanjut, misalnya jumlah rata-rata dan total. Dalam jurnal yang kami telaah juga tidak mencantumkan follow up kriteria per kriteria terkait studi cohort karena dalam jurnal ini dia memakai desain studi cross sectional. Nah, selanjutnya itu ada poin 15 yaitu outcome data. Nah, metode yang digunakan dalam jurnal penelitian adalah konstitusional. Jadi, dalam outcome data diharapkan adanya jumlah peristiwa hasil atau tindakan ringkasan. Dalam jurnal penelitian ini ada menyangkut ada 3 terkait jumlah peristiwa hasil. Yang pertama itu penelitian dilakukan oleh Amerika Serikat. Penelitian dilakukan secara nasional oleh APJJ atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada tahun 2014 yang dilakukan secara nasional. Selanjutnya itu adalah pada tahun 2014 juga dilakukan oleh APJ di Sulawesi Utara di Game Center Penom Manado di pada tahun 2014 tersebut. Nah, selanjutnya itu ada poin yaitu pada nomor 16 yaitu riset. Nah, ada 3 poin yang menyangkut riset tersebut. Yang pertama ada upaya perancu. Nah, upaya perancu dan penelitian adalah 2 game. Kenapa sih 2 game? Karena adanya hubungan terkait tingkat status dengan bermain game. Dan ini didukung oleh hasil survei pada tahun 2014. Nah, poin kedua yaitu adalah memberikan batasan kategori terkait variabel. Nah, dalam 2 game ini didukung batasan. Yang pertama itu ada 2. Yang pertama, apabila kurang dari 2 jam dikatakan rendah atau dikatakan lebih apabila lebih dari 2 jam atau 7 jam. Nah, poin terakhir adalah jika relevan pertimbangkan dan untuk menerjemahkan estimasi risiko dan estimasi absolut. Nah, di slide ini tip ini adanya hubungan terkait durasi main game dan tingkatan stres karena remaja-remaja pada masa sekarang itu apabila dia kecanduan main game, mereka itu tidak mampu bertahan terkait perubahan yang terjadi dalam dirinya maupun terkait perkembangan yang harus mereka capai pada usia, sehingga adanya tingkat stres atau tingkat depresi yang terjadi pada dalam akibat dari kecanduan game. Selanjutnya analisis lain. Jadi dalam jurnal ini data analisis yang digunakan menggunakan analisis deskriptif korelasi, di mana penelitian ini dilakukan untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan terhadap 2 variabel atau lebih, dan tidak ada analisis lain yang digunakan. Selanjutnya ada temuan utama. Jadi temuan utama dari jurnal penelitian ini menunjukkan bahwa durasi bermain game online remaja pria di SMK Biramuli Air Madidi berada pada kategori durasi bermain game online pada kategori high, yaitu 42,2%, sedangkan gambaran kesehatan mental remaja pria di SMK Biramuli Air Madidi itu berada pada kategori kurang baik atau buruk, yaitu 58,8%, sehingga terdapat hubungan antara durasi bermain game online dengan kesehatan mental remaja di SMK Biramuli Air Madidi. Selanjutnya ada keterbatasan penelitian, jadi tidak ada kekurangan dalam penelitian ini. Menjelaskan tentang hasil telah kami pada bagian interpretasi, yaitu memberikan interpretasi secara keseluruhan hasil, mempertimbangkan tujuan keterbatasan, banyaknya analisis, dan juga hasil dari penelitian.
dalam jurnal ini dilakukan untuk melihat apakah ada hubungan antara dua variabel, yaitu lama durasi bermain game online dan juga gambaran kesehatan mental pada remaja pria di SMK Baramuli Air Madidi. Dari hasil penelitian pada variabel lama main game online didapat bahwa distribusi data tersebut terlihat dengan jelas bahwa lebih dari separuh remaja pria di SMK Baramuli Air Madidi itu berada pada kategori bermain game online dengan kategori yang sangat tinggi. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan tentang game online oleh PIEK tahun 2014 yang menjelaskan bahwa durasi bermain game online pada remaja pria di Manado itu berada juga pada kategori berlebihan, dan juga menjelaskan bahwa jika dikaji lebih dalam tentang penyebab tingginya durasi bermain game online pada penelitian ini, bahwa adanya pengaruh dari teman sebaya dan juga game online ini juga sebagai tempat pelarian stres yang dialami oleh remaja pria. Selanjutnya yaitu pada variabel gambaran kesehatan mental remaja pria di SMK Baramuli Air Madidi menunjukkan bahwa kesehatan mental remaja pria sebagian besar responden itu berada pada kategori yang kurang baik, yaitu sejumlah 60 responden sebanyak 58,8%. Adapun data tersebut dapat terlihat dari perkembangan responden menunjukkan adanya penyimpangan dari perkembangan remaja yang optimal. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin generalisasi, yaitu menjelaskan adanya validitas eksternal, apakah hasil dapat diterapkan pada populasi yang berbeda, apakah data yang dikumpulkan juga masih relevan. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah remaja pria di SMK Baramuli Air Madidi, dan data yang digunakan kemungkinan akan kurang relevan apabila digunakan pada penelitian selanjutnya dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini karena kemungkinan juga akan terjadi bias follow up. Saya akan menjelaskan pada poin informasi lainnya, yaitu pada bagian ini peneliti memberikan keterangan mengenai informasi pendanaan, sumber dana, dan peran founder pada penelitian. Dalam penelitian ini tidak terdapat informasi keterangan tentang pendanaan, sumber dana, dan juga peran founder.